Oke, kita mulai materi selanjutnya yaitu perkalian metrik. Oke, semoga masih semangat. Oke, perkalian metrik dengan skalar. Yang pertama perkalian metrik dengan skalar terlebih dahulu. Jika K adalah suatu bilangan skalar atau yang biasa kita sebut itu angka lah ya, gampangannya. Oke, perkalian dengan sebuah angka atau skalar dalam metrik nyebutnya. Jika K adalah suatu bilangan skalar dan metrik A ukurannya I, J, maka metrik dari metrik dari perkalian skalar K dikali dengan metrik A adalah suatu metrik yang diperoleh dengan mengalihkan sebuah elemen metrik A dengan K. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengalihkan metrik dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang metrik. Oke. Jadi di sini ada sifat transitif. Maaf saya namanya lupa ya. Jadi di sini ada rumusnya bahwa ketika hasil dari perkalian sebuah skalar K dengan metrik A itu bisa ditulis ditukar ya. Maksudnya sebuah skalar dikalikan metrik, bisa juga sebuah metrik dikalikan dengan skalar. Atau contohnya seperti di bawah ini. Cara mengalihkannya, misalnya di sini ada sebuah metrik A. Oke, metrik A dikalikan dengan 4. Nah, di sini contoh yang pertama 4, skalar 4 dikalikan metrik A. Cara pengerjaannya adalah semua elemen dari metrik A dikalikan 4. Contoh yang pertama di sini elemennya adalah elemen dari baris pertama kolom pertama adalah 3, berarti 3 dikalikan dengan 4. Oke, di sini 4 ya, sebelah kiri 4 dikalikan dengan 3. 3 adalah elemen dari metrik A. Lalu 4, ya 4 dari mana ya? Skalar. Artinya 4 itu pengalih dari semua anggota atau semua elemen dikalikan dari anggotanya, anggota metrik A, yaitu yang pertama 3, baris pertama kolom kedua adalah 8, baris kedua kolom pertama itu 5, artinya 4 dikali 5, baris kedua kolom kedua itu elemennya 1, artinya 4 dikali 1. Oke, kalau di sini hasilnya saya gambarkan sini saja di atas karena di bawah sudah tidak muat. 4 kali 3, 12, 4 kali 5, 20, 4 kali 8, 32, 4 kali 1 adalah 4. Oke, seperti ini. Sekarang kita mengerjakan metrik A dengan ditukar. Oh, ini hasilnya 4A, seperti ini sudah ada ya. Oke. Coba kalau kita mengerjakan dengan cara A dikali 4. Bisa tidak? Ya bisa ya, sama ya. Nanti semua elemennya tinggal dikalikan saja. Tetapi, oke, ini hanya perkalian skalar yang boleh seperti ini. Oke, di sini ada sifat-sifat dari perkalian skalar, metrik dengan skalar ya. Yang pertama, ini sebuah konstanta atau K atau skalar K, intinya angka lah ya, dikalikan dengan metrik A ditambah metrik B ditambah metrik C, maka K skalar dikalikan metrik B ditambahkan skalar kalikan metrik C. Artinya di sini dikalikan ya. Oke, ini kali K kali B ditambah K kali C. Lalu kalau pengurangan ya sama saja, K kali B, K kali min C. Dikurangi ya. Kalau sekarang, tadi kan metriknya yang tambah kurang. Kalau sekarang kasusnya si skalarnya atau angkanya, pengalinya yang ada ditambahkan. Contoh di sini sifat yang ketiga di sini ya.
Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Skalarnya itu merupakan penjumlahan, lalu dikalikan dengan metrik C. Kita juga bisa mengalihkan dengan cara si angka pertama, skalar pertama atau K1 dikalikan dengan metrik C terlebih dahulu, lalu ditambahkan skalar kedua yang dikalikan dengan metrik kedua. Untuk sifat yang keempat ini, itu hanya berbedanya kalau ketiga itu penjumlahan, yang keempat itu pengurangan, sama saja artinya di sini caranya dikurangi. Skalar pertama dikurangi kedua lalu dikalikan dengan metrik C akan sama dengan skalar pertama dikalikan C dikurangi skalar kedua dikalikan metrik C. Oke. Kalau yang kelima yaitu perkalian. Di sini skalar 1 dikalikan skalar 2 lalu dikalikan metrik C bisa dikerjakan atau sama dengan skalar 1 dikalikan dari hasil perkalian skalar 2 dikali C. Seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Perkalian metrik dengan skalar. Oke. Perkalian metrik dengan skalar. Nah, di sini contoh A sama dengan 0, 1, 2, min 1 dan B-nya metrik B-nya 3, 4, 1, dan 1 dengan K-nya sama dengan 2. Oke. Yang pertama kita di sini ada contoh untuk K dikalikan ini K kecil ya, ini skalar ya. Oke, daripada nanti tersesat di kemudian hari, sepertinya mending saya perbaiki di sini saja. Nah, seperti sini. Save. Oke. Terus oke. Nah, lanjutkan. Nah, ini skalar K dikalikan dengan metrik A ditambah metrik B. Maka di sini bisa mengerjakan dengan skalarnya dikalikan A terlebih dahulu, lalu skalarnya ditambahkan, lalu ditambahkan dengan skalar dikalikan B, atau seperti ini, 2 kali A ditambah 2 kali B. Oke, seperti di sini 2 dikali A tambah B, maka 2 dikali metrik A tambah metrik B. Ini bisa dikerjakan, contohnya seperti ini dulu ya. Nah, lanjut berarti kalau contoh yang di atas pertama ini metriknya dikalikan terlebih dahulu. Oh, ditambahkan terlebih dahulu, maaf ya. 0 tambah 3, 3. 1 tambah 4 sama dengan 5. 2 tambah 1 sama dengan 3. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Lalu menjadi sebuah metrik, nah, baru dikalikan dengan skalarnya yaitu 2, pengalih skalarnya. 2 dikali 3, 6. Oke, di sini 2 dikali 5, 10. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 0, 0. Sama. Dan yang kedua, contoh yang kedua, cara pengerjaan yang kedua, di sini dikalikan dengan 2 terlebih dahulu, oke. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali min 1, min 2. Ditambahkan, jangan lupa dengan yang metrik kedua ya, yaitu metrik B dikalikan dengan 2, yang hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. 2 dikalikan 4 sama dengan 8, lalu 2 dikalikan 1 sama dengan 2, 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Sehingga penjumlahannya cukup mudah karena elemen yang setempat kita jumlahkan. Di sini untuk baris pertama, kolom pertama artinya 0 ditambah 6, yaitu 6. Lalu 2 ditambahkan 8, yaitu 10. 4 ditambahkan 2,
4 tambah 2, 6. Lalu min 2 ditambah 2, 0. Jadi jawabannya dengan cara yang pertama di atas dan cara yang kedua di bawah sama. Oke. Ya, di sini tulisan terbukti ini terbukti sama ya, tapi secara pembuktian matematis ini belum bisa membuktikan. Kalau misalnya membuktikan harus bersifat umum, mungkin ini menggunakan contoh dengan elemennya pemisalan sebuah elemen pertama, elemen kedua, dan selanjutnya. Oke. Kita lanjutkan materinya, perkalian matriks dengan skala. Oke, di sini ada contoh. Ini dari sifat yang model kedua ya, kan ada 5 tadi ya. Ada 5 apa 6 ya? 5, tetapi 5 ya. Tapi bentuknya yang pertama ini sama dengan kedua, ketiga dengan keempat sama ya. Sekarang kita contoh yang bentuk kedua, yaitu ketika skalarnya ditambahkan. Di sini contohnya metrik C yaitu memiliki elemen 1, 1, 2, min 1. Dengan K1-nya itu 2 dan K2-nya atau skalar keduanya itu 3. Contoh di sini ada K1 tambah K2 sama dikali C, berarti cara pengerjaannya seharusnya sama dengan K1 dikali C lalu ditambahkan K2 dikali C. Kita coba kerjakan dua cara ini. Yang pertama cara yang ditambahkan skalarnya dulu lalu dikalikan C. Oke, di sini skalarnya ditambahkan yaitu skalar pertama 2 ditambahkan skalar yang kedua 3, hasilnya 5 ya. Oke, metriknya sama ya, tinggal ditulis ulang atau di copy paste. Lalu dikalikan skalar ya, 5 kali min 1 sama dengan 5. Lalu 5 dikalikan 1 sama dengan 5. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Lalu 5 dikalikan min 1 sama dengan 5. Artinya jawabannya adalah 5, 5, 10, 5. Oke, cukup mudah. Lalu di sini cara yang kedua, kita mengalihkan skalarnya dengan matriksnya terlebih dahulu. Skalar pertama dikali matriks pertama, lalu ditambahkan dengan matriks kedua dikalikan skalar. Nah, di sini 2 dikalikan matriksnya, hasilnya 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali min 1 min 2. Oke, benar ya. Di sini skalar yang kedua dikalikan dengan elemen matriknya. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. 3 dikalikan min 1 sama dengan min 3. Oke, jawab sudah ada. Lalu kita tambahkan di sini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5 juga. 4 tambahkan 6 sama dengan 10. 2 ditambah min 3 min 5. Oke ya. Ini tanda coret-coret ini yang sejenis ya. Maksudnya kalau kotak-kotak atau bulat-bulat coret-coret ya. Oke, seperti itu. Artinya di sini jawabannya sama, yaitu 5, 10, 5, min 5. Oke, saya menyebutnya tadi baris mengulang kolom, ini baris kolom. Oke, jawabannya sama, berarti ini bisa kita gunakan dua cara ini untuk melakukan perkalian. Oke, kita lanjutkan perkalian matriks. Yang pertama di sini ada keterangan. Perkalian matriks dengan metrik pada umumnya tidak bersifat komutatif. Oke, di sini kita kasih keterangan. Tidak komutatif atau tidak bisa ditukar. Misalnya A dikali metrik B tidak sama dengan B dikali A. Jadi Anda jangan mencoba-coba. Ada soal A dikali B, mengerjakannya B kali A, itu sudah pasti salah.
Tapi ya kalau beruntung misalnya metriknya kebenaran bagus ya jawabannya sama ya. Ya mungkin bisa. Misalnya metrik 0 dikalikan metrik 1. Misalnya ya, elemennya 0 semua dikalikan metrik yang 1 semua, mungkin jawabannya sama. Oke, lanjut yang kedua. Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama metrik sama dengan jumlah banyaknya baris kedua metrik baris kedua. Sebentar, syarat perkalian banyak kolom pertama metrik sama dengan jumlah banyak baris. Oke, jadi ini ambigu ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya ini di sini sudah ada, misalnya ada metrik A 2 kali 3, ada B 3 kali 4. Kolom pada metrik pertama yang ini harus sama dengan baris pada metrik kedua. Sisanya boleh. Misalnya di sini contohnya A 1 kali 2 ya. Lalu dikalikan dengan metrik B-nya 2 kali 100. Wah, ini bisa. Ya, tapi karena di sini sama ya. Ini syaratnya untuk syaratnya. Tuh, kedua. Yang selanjutnya yang ketiga, jika matrik A berukuran M kali N dan metrik berukuran N kali P, maka hasil dari perkalian A kali B adalah suatu metrik dengan ukurannya C I berukuran M kali P, di mana M kali N dikalikan metrik N kali P, maka M kali P. Oke, di sini M kali N, nah N-nya ini harus sama ya, jadi harus sama dengan, nah hasil perkaliannya baris metrik pertama dan kolom baris metrik kedua. Oke, jadi di sini contohnya kalau ada metrik A 3 kali A dikalikan B 5 kali 10, maka hasil perkaliannya A kali B-nya ini metriknya ambil yang depan 3, nah yang belakangnya 10. Jadi ini nanti ukurannya 3 kali 10. Oke, hasilnya gimana? Cara ngitung perkaliannya gimana? Ya, don't go anywhere, stay tune on this channel. Ya, kita lanjutkan. Contoh perkalian di sini, perkalian A dikali B. Nah, yang pertama di sini A kali B. A kali B, A itu ukurannya barisnya 1, kolomnya 3, B itu barisnya 3, kolomnya 1. Gampang ini, bisa ditukar-tukar ini. Ketika A kali B artinya 1 kali 3 dikalikan 3 kali 1, 3-nya coret. Oh, berarti ini hasilnya nanti metriknya A kali B 1 kali 1 ini. Kita cek ya. Caranya bagaimana? Nah, belum dijelaskan ya. Caranya seperti ini. Cara mengalihkan sebuah perkalian metrik. Nah, sebelah sini dia. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, jangan kebanyakan deh. Saya nantinya capek. Dua. Nah, misalnya gini aja. Sabar, mohon bersabar. Nah, misalnya ada sebuah metrik di sini. Di sini metrik 2 kali 2 ya, dikalikan dengan metrik 2 kali 2. Berarti ini bisa 2 kali 1 ya. 2 kali 1 aja deh biar gampang. 2 ya, 2 kali 2 deh ya. A B C D E F G H I. Oke, jawabannya ini bagaimana? Oke, cara mengalihkannya, nah ini agak krusial ya, agak penting. Kita perhatikan semuanya ke sini. Untuk perkalian itu caranya baris kali kolom. Sekali lagi, baris kali kolom. Oke, jawabannya
ini perkalian metrik 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2 hasilnya pasti yang depan ini 2, ini 2. Nanti hasilnya 2 kali 2. Tapi hasilnya yang seperti ini. Untuk mencari baris pertama, kolom pertama, panjang ini. Artinya baris kali kolom. Oke, baris pertama berarti A dikalikan kolom pertama, artinya F. Berarti A dikali F. Nah, lalu ditambahkan. Oke, kurung. Ditambahkan baris pertama yang belumnya ya. B dikalikan kolom yang pertama yang belum, bawahnya ya, yaitu H. Jadi intinya baris itu yang dikalikannya ke kanan, kalau kolom itu ke bawah. Oke, berarti A kali F dan B kali H. B dikalikan H. Nah, lanjut misalnya untuk baris kedua kolom pertama, berarti di sini baris kedua yang sini. Kolom pertama masih yang tadi ya, D kali F. Oke, D kali F ditambahkan sama barisannya ini yang belum berapa, E nya ya, E kali F dan oke, D kali F, E kali H, E kali H. Oke, seperti ini. Yang kanan pun sama, berarti barisnya A kali G, B kali I. A kali G ditambahkan B kali I ya. B kali I. Oke. Lihat, ada yang sama enggak? Enggak ada. Oke, lanjut baris kedua, kolom kedua. D kali G ditambah E kali I. D kali G ditambah E kali I. Oke, di sini sudah ada 4 elemen ya. Nah, cara pengalian itu seperti itu. Jadi kenapa harus ininya sama? Oke, baris pada kolom pada metrik pertama harus sama dengan baris pada metrik kedua. Nah, hasilnya karena seperti ini. Caranya seperti ini. Contoh di sini berarti 3 kali 1, 3 kali 1. 3 kali 3 ya, yang ini. 2 ditambah 2 kali 1, yang ini. Ditambah 1 kali 0. Oke, yang ini. Hasilnya 3 kali 3 9 ditambah 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 0 1. 9 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11. Kok kayak ada yang salah? Nah, ini saya yang salah. Nah, artinya 11. Oke. Ya. Lalu di sini yang soal kedua, B dikali A. Baris dikali kolom. Soalnya sedikit, jawabannya banyak ini. Oke ya. Yang pertama, baris pertama yaitu 3, kolom pertama 3. Nah, 3 kali 3 di sini. Sudah nggak ada temannya. Barisnya kanannya ini nggak ada ya. Nggak ada, dan kolomnya nggak ada. Jadi sekali saja. Sekarang elemen kedua pada metrik yang jawaban, baris pertama dulu ya. 3 kali 2 berarti ya. 3 kali 2. Oke, di sini. Lalu 3 kali 1 untuk elemen yang baris pertama, kolom ketiga ya. Jadi agak ditukar ya. Jadi mikirnya kalau saya cara ininya kayak gini. Kalau misalnya ada sebuah baris A, B, C, ada metrik seperti ini, dikalikan metrik yang seperti misalnya yang contohnya ya, C, D, E, F. Cara mengalikannya itu satu-satu. Nah, baris pertama kita geser kanan. Yang pertama A dulu ya, sini. Nah, dikalikan dengan baris itu ukurannya dari atas ke bawah. Yang pertama berarti baris di sini yang pertama. Kalau yang kedua berarti turun juga ini yang kedua. Kalau yang ketiga, ya yang ketiga juga seperti itu ya. Jadi metrik pertama itu ke kanan, metrik kedua itu ke bawah, cara gitu.
kita lanjutkan di baris kedua. Baris kedua kali kolom pertama, berarti 1 kali 3. Baris kedua dikalikan kolom kedua, sini dapat 1 kali 1, kayak di sini. 0 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 1. Oke. Hasilnya 3 kali 3 ya 9 ya. 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 1 kali 3 1, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1, yang bawah 0 semua. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi metrik 3 kali 3. Ini terlihat bahwa B itu 3 kali 1 dikalikan metrik A yang ukurannya 1 kali 3. Oke. Hasilnya pasti jawabannya ambil ini sama ini ya, artinya 3 kali 3. Benar? Oke. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sifat-sifatnya dari perkalian. Oke. Nah, apabila A merupakan, yang pertama ya, apabila A merupakan suatu metrik persegi, maka A kuadrat, nah, A kuadrat ini kaidahnya sama, yaitu A dikali A dengan cara ya metrik A dikalikan dengan metrik A. Dan kalau misalnya A pangkat 3 ya artinya metrik A dikalikan metrik A dikalikan metrik A, atau bisa juga metrik A kuadrat dikalikan A dan selanjutnya. Yang kedua, apabila AB sama dengan BC, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan C. Tidak berlaku sifat penghapusan. Oke. Lanjut. Apabila AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Nah, belum tentu juga ya. Lalu apabila AB sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Ini hukum perkalian metrik. Yang pertama, A dikalikan dengan perkalian metrik BC akan sama dengan metrik A dikali B dikalikan metrik C. Oke, tetapi urutannya kalau perkalian metrik itu tidak bisa ditukar. Contohnya A kali B itu tidak sama dengan metrik B dikali A. Ya, tidak sama dengan. Oke, jangan iseng ya. Lalu ketika metrik A dikalikan metrik B tambah C bisa dikerjakan dengan metrik A kali B ditambahkan metrik A kali C. Lalu sifat yang ketiga, metrik B kali ditambah metrik C dikalikan A akan sama dengan metrik B dikali A ditambah metrik C dikali metrik A. Yang keempat, A dikali metrik A maksudnya dikalikan dengan metrik B dikurangi C akan sama dengan metrik A dikali B, metrik A dikalikan metrik B lalu dikurangi dengan metrik A dikalikan metrik C. Ini mirip-mirip yang atas ya. Oke, lanjut. Ketika metrik B dikurangi metrik C, ini sama ya dengan yang atas ini. Karena tapi penjumlahan ya, ini pengurangan, artinya sama, B dikalikan A dikurangi C kalikan A. Tapi urutannya tidak boleh ditukar, metrik A, BA ya, berarti BA, bukan AB. BA dengan AB itu hasilnya beda. Sifat yang keenam, ketika metrik A dikalikan dengan metrik B dikali metrik C sama dengan sebuah ada A dikalikan B kalikan C. Ini sebuah konstanta seperti ini ya. Oke, lanjut yang ketujuh. Ketika A dikali identitas itu sama dengan identitas dikalikan metrik A atau sama dengan A. Ya, metrik identitas itu tidak merubah ya. Oke. Lanjut. Identitas itu maksudnya apa? Misalnya identitas perkalian ya, perkalian. Kalau misalnya 5 dikalikan 9 lah ya, dikalikan 1 sama dengan 9.
6 kali 1 sama dengan 6. Artinya si 1 itu metrik identitas perkalian ya. Atau misalnya kalau penjumlahan 5 tambah 0 ya 5, 100 tambah 0 ya 100. Artinya 0 itu identitas dalam penjumlahan. Dalam metrik pun sama, ada identitas, metrik identitas, sehingga ketika perkalian identitas ya, metrik identitas dalam perkalian, ketika sebuah metrik dikalikan metrik tersebut, itu hasilnya akan sama dengan metrik awal sendiri ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Perpangkatan metrik, ini sudah tadi dijelaskan, artinya kalau misalnya ada sebuah metrik dipangkatkan pangkat 3 ya, artinya ya tinggal dikalikan aja ya, ada 3 ya, seperti ini dan selanjutnya. Perpangkatan metrik, nah ini sama ya, tinggal ini prakteknya aja dikalikan, cara pengaliannya sama. Oke. Ini hanya sifat-sifatnya aja, otomatis kalau seperti ini 2 dikalikan metrik A pangkat 2, cari dulu A pangkat 2, berarti A kali A lalu kalikan 2. Sama ya, ini 2 A pangkat 2, 3 A pangkat 3 nya, lalu hasilnya dijumlahkan. Oke, cukup mudah ya yang ini. Ini jenis-jenis metrik, sepertinya materi siang ini hanya sampai jenis-jenis metrik ya. Waktunya karena sudah mau habis. Yang pertama, metrik bujur sangkar. Nah, metrik bujur sangkar itu kotak ya maksudnya. Yaitu bujur sangkar atau persegi, yaitu berukuran n kali n atau baris dan kolomnya sama. Contoh di sini barisnya A itu 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Kalau matriks 0 adalah matriks yang setiap entry atau elemennya adalah bilangan 0. Ya, intinya sih semua metrik yang isinya 0 ya. Nah, ini sifatnya nih. Metrik A ditambah 0 ya, metrik A terus sendiri. Kalau metrik A dikalikan dengan metrik 0 hasilnya 0. Begitu juga 0, metrik 0 dikalikan metrik A, jawabannya 0. Ya. Dan metrik 0 itu bukan metrik kosong ya. Jadi 0 tidak sama dengan kosong. Ya. Nah, kalau kosong itu nggak ada isinya, kalau 0 ada nolnya. Jadi kalau misalnya kayak nomor HP itu sebenarnya 081, bukan 081. Kalau 081 berarti ya 81 ya, nggak ada nolnya. Oke, nomor HP ya. Nah, dan selanjutnya. Oke. Jenis-jenis metrik yang selanjutnya adalah metrik diagonal. Wah, ini metrik diagonal ini cukup membantu ya. Nanti metrik diagonal ini metrik yang spesial. Kalau di dunia metrik itu, metrik diagonal beneran paling termasuk metrik yang paling bermanfaat. Oke. Ini contohnya tapi seperti ini. Nah, diagonal. Oke. Metrik diagonal itu yang ada isinya hanya diagonal saja, tetapi yang selain ini 0. Maksud saya yang tadi yang sangat membantu dalam metrik itu bukan metrik diagonal ya, metrik segitiga maksud saya. Metrik diagonal juga perhitungannya cukup mudah. Nah, kalau metrik skalar adalah metrik yang diagonal yang semua elemen diagonalnya sama ya. 5, 5, 5. Oke. Lanjut. Jenis-jenis metrik, masih ada jenis-jenis metrik di sini. Metrik identitas. Nah, metrik identitas nih, kalau dalam metrik yang dikalikan hasilnya sama, metriknya itu bentuknya seperti ini. Bentuknya diagonalnya isinya hanya 1, bernilai 1. Sifat-sifatnya, ketika sebuah metrik dikalikan metrik identitas akan menghasilkan metrik itu sendiri, atau metrik identitas dikalikan sebuah metrik, maka hasilnya metrik itu sendiri. Lanjut. Yang kedua, metrik segitiga atas adalah metrik yang persegi yang elemen di bawah utamanya bernilai 0 ya, seperti ini contohnya nih.
Oke, misalnya metrik B ada ya, C. Misalnya 1, 2, 3, 4, 045, 006 misalnya. Jadi di sini kosong ya. Kalau metrik segitiga bawah berarti isinya ada di bawah, yang segitiga di atasnya 0. Nah, metrik-metrik seperti ini